Selamat malam teman-teman. Maaf tadi ada kesalahan teknis, jadinya kita memulainya agak-agak terlambat. Jadi kita kembali lagi. Kamis ini kita bincang PSBB seperti apa yang sudah kita blast bersama. Kita akan bicara tentang kopi. Kopi pahit, manis, ada apa di balik semuanya itu. Dan malam hari ini kita akan belajar dari salah satu teman kita, Daniel. Itu dia memperdalam pengetahuan, skill tentang merasakan kopi. Nah, bagaimanakah awal mulanya, kemudian bagaimana mendeskripsikan, oh kopi A ini ada rasa ininya, kopi B ini ada rasa ininya. Nah, kita akan belajar malam hari ini. Teman-teman, andai kata nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa chat aja di kolom pertanyaan. Jadi kita akan nanti sambil jalan, kita akan sambil menjawabnya. Oke, dan thank you. Thank you. Maaf tadi ada kesalahan teknis. Jadi ya. Siap. Oke, kita akan mulai lagi. Awal mula mencintai kopi. Nah, itu dari mana awal mulanya? Dari apa ya? Kepengen kalau pertama-tama suka kopi saya dari nongkrong ya, nongkrong sama teman-teman, nongkrong. Nongkrong tuh ya sambil nonton bola sama nonton MotoGP sama Formula One, jadi bareng-bareng bisa ya bisa di warung, bisa di kedai, bisa di nonton bareng rame-rame yang asik gitu. Jadi dari situlah mulai apa ya, suka kopi lah. Tapi ya kopi apa adanya sih ya. Jadi apa adanya itu ya belum ke arah kopi-kopi yang specialty. Jadi kan ya warung kedai zaman-zaman kuliah tuh ya yang bisa dijangkau mahasiswa ya itulah. Oke. Ya kayak kopi saset gitu ya. Kopi saset. Wargres warung gresik itu kopinya enak loh. Jadi walaupun dia punya kopi unik ya. Jadi kopinya unik. Khusus dia goreng sama pengelolanya sendiri, terus itu. Dan kalau kita bisa mencicip rasanya itu beda-beda sekarang sih. Jadi sekarang bisa bedain, tapi dulu nggak bisa bedain sih dulu. Dulu zaman-zaman ketika kuliah itu nggak bisa bedain sih, tapi ya mulai sekarang inilah bisa bedain. Jadi bedain ya kopi yang kopi warung itu juga rasanya beda-beda. Mereka punya resep sendiri, resep menggorengnya terutama resep menggorengnya. Menarik. Ini tadi kan bilang tentang kopi warung ya. Tapi apakah semua kopi warung itu juga melakukan penggorengan? Kan juga ada yang beberapa yang ya tinggal jadi aja. Kita minta apa tinggal jadi gitu ya. Banyakan ya jadi sih. Kalau warung-warung kelihatan sih kalau kopi jadi sama kopi gilingan itu aromanya, baunya, rasanya itu beda. Beda dirasain tuh, kopi hitamnya itu beda sih. Oke. Nah, teman-teman, sekilas kita bicara tentang aroma kopi, kemudian jenis-jenis bermacam-macam kopi. Teman-teman yang mungkin belum tahu, ada berbagai macam kopi yang ada. Yang mungkin yang kita tahu itu ada Arabica, Robusta, betul ya Dan ya? Salah satunya. Kemudian satu lagi yang kapan hari itu apa? Ada Liberica. Ada Excelsa. Excelsa. Nah, teman-teman, andai kata misalnya ingin tahu lebih dalam, mungkin kalau dijelaskan malam hari ini, kelihatannya waktu yang ada ini nggak akan cukup. Apalagi nanti Daniel juga akan demo gimana
meracik, kemudian nanti akan mencicipi, kemudian setelah mencicipi itu nanti bisa mendeskripsikan, oh ini kopi ini ada taste apa. Namun sebelum kita akan berbicara tentang itu, saya ingin menggali lebih dalam. Nah, awalnya sebagai apa ya, istilahnya cuma sekedar minum ya, minum aja dari kopi yang ya saset, kemudian akhirnya berubah menjadi kopi yang specialty. Nah, Ya. kemudian saya juga tahu Daniel juga apa sempat belajar juga ya, istilahnya secara formal. Nah, kira-kira motivasi yang terbesar untuk apa ya terjun lebih dalam ke specialty kopi itu apa? Gitu. Waktu itu yang apa ya, kesukaan sama kopi, kecintaan sama kopi, keingintahuan untuk explore, untuk terus belajar, untuk mencari cita rasa yang unik. Waktu itu ya belum sampai mengerti soal cita rasa ini, tapi mulai mendapatkan hal-hal yang rasa-rasa yang berbeda dari jenis-jenis kopi yang berbeda. Disitulah kalau kita punya keinginan tahu yang besar dan kita mau maju, kita mau melangkah, kita mencari informasi, kita belajar dari teman-teman bisa, dari komunitas bisa, dari pelatihan-pelatihan juga bisa. Jadi disitulah mendapatkan kliknya gitu terus. Oh, oke. Boosternya ya, boosternya pendorong ya. Oh. Terus ya terpicu untuk terus belajar. Oke, akhirnya dari sana ya wis aku mau coba kopi ini. Ya. Tapi itu masih belum, apakah waktu pertama kali mencoba, beberapa kali mencoba juga mencari-cari, wah ini kira-kira rasa apa ya? Ini rasa apa ya? Apakah sudah ke sana atau cuma sekedar ya wis aku coba, oh ini yang kopi A, oh rasanya seperti ini. Kopi B rasanya seperti ini. Apa sudah mulai belajar untuk mendeskripsikan sendiri waktu itu? Kalau waktu coba-coba itu ya ada sih bedanya, tapi belum terasah ya istilahnya. Belum terasah, belum detail, belum mendalam, menemukan ada keunikan dari tiap kopi itu yang aku coba itu ada keunikan yang berbeda-beda. Jadi disitulah keinginan untuk belajar lebih lagi. Jadi dari mencoba sendiri, kemudian beralih ke keinginan tahu yang besar, kemudian informasi soal kopi itu ya bisa didapat dari internet. Ya. Jadi mencari sendiri juga. Kemudian dari blogspot atau dari YouTube juga bisa. Dari channel TV. Waktu itu ya TV tertentu kan menayangkan tayangan kopi yang menarik minat untuk belajar gitu. Oh, oke. Nah, itu kan muncul belajar. Kemudian apakah dari sana juga wis aku tak gabung komunitas kayak gitu? Waktu itu masih belajar ya, maksudnya belajar otodidak itu lebih ke arah belajar mandiri. Kemudian dari belajar mandiri lah, lebih banyak belajar mandiri sih kalau waktu itu loh ya. Lain cerita kalau sudah memutuskan untuk terjun. Jadi waktu itu sebelum aku ngambil pelatihan tuh ada beberapa opsi yang aku pilih antara belajar jadi barista. Itu cari formasi di website itu Esperto Barista School. Hanya Pak Angka Wijaya itu salah satu yang terkenal. Kemudian atau belajar barista tapi di Surabaya aja supaya nggak jauh, karena Esperto Barista di Jakarta aku pertimbangannya ya dana, tiket, terus penginapan, akomodasi di sana, semuanya biaya mandiri kan, karena
ini kecintaan, hobi, jadi bukan Ya. bukan dibayar perusahaan sih ya. Jadi ya aku mesti Betul. mempertimbangkan itu. Kemudian aku tanya-tanya di School of Culinary yang di Ngagel sini, tempat sekolahnya salah satu temanku lah, Jin itu, dia sekolah di situ. Ya. Aku cari informasi mengenai belajar barista, tapi kok nggak meyakinkan ya kurikulumnya. Masa belajar barista cuma 1 hari, kalau di Esperto barista itu 3 hari. Kemudian cari informasi lain, nggak salah mungkin dari TV apa ya, TVRI atau TPI atau siaran dari Kompas TV ya. Oh. Jadi ada Ya. ada kursus training di Jember. Jember itulah di Puslip Kopi dan Kokoa di Jember. Di situ itu yang aku juga cari informasinya, aku bandingkan. Pertimbanganku waktu itu, aku nih hobiis kopi ya, jadi bukan kerja di bisnis kopi waktu itu, karena itu tahun berapa itu? Aku kerja di profesional di bidang engineering, jadi seorang engineer, seorang insinyur lah, jadi nggak di bidang kopi, jadi itu hobi itu di luar mainland apa yang aku kuliahin, aku pelajari, yang aku sukai dari SMA sampai kuliah sampai kerja. Jadi ini hal baru yang aku ingin pelajari. Kalau aku belajar barista, aku tidak punya alat-alat yang mumpuni, jadi skillku tuh nggak akan terasah. Oke, itu barista ya? Aku berpikir kalau aku belajar barista, pulang dari kursus barista, aku nggak punya tools untuk belajar. Aku tidak incas atau kerja di kafe atau di kedai atau yang punya fully equipment yang mumpuni untuk belajar barista, untuk mengasah skill, karena barista itu sebuah skill. Dan aku appreciate teman-teman barista yang belajar barista otodidak maupun belajar di kursusan, mereka mengasah skillnya dengan bagus sekali. Nah, gini sebentar Dan, tak potong dulu. Oke. Itu tahun berapa itu? Awal mulai mencari-cari itu ya. 2000 berapa ya? 2012 2013 lah. 2013. Nah, kemudian kan tadi kan sudah dijelaskan sekilas. Saya cari informasi gini-gini, akhirnya memutuskan untuk belajar lebih fokus lagi yang tadi di Jember itu ya. Itu tahun berapa itu? Apakah di tahun yang sama juga? 2012 tadi, enggak ya? 2012 ya, 2012 ya. Oh, jadi tapi memang sebelumnya sudah belajar. Udah belajar. Oke. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai bagaimana proses Daniel ini belajar ya. Tadi kan dikatakan dia sudah akhirnya memutuskan, oh ya, aku mau belajar. Tadi nggak fokus di baristanya ya, akhirnya memilih fokus di cup tester. Ya. Cup tester lah. Kira-kira teman-teman ini kan nggak tahu cup tester itu seperti apa lah. Tolong dijelaskan secara ya singkat dan mudah lah buat kita ini yang ingin mencicipi. Oke. Nah, ini sebentar Daniel akan membagikan ya, ini sebentar supaya bisa kelihatan lah. Oke, kita akan sama-sama juga belajar ya. Cup tester itu berkaitan dengan uji cita rasa dari seduhan kopi. Seduhan kopi. Jadi ini aku siapin sampel, ada 2 macam. Oke. Bisa bedain nggak? Nah ini, jadi belajar aja. Coba cicip bro. Ini bijinya, ini groundnya. Terus cium aromanya. Coba. Oke. Ini berhubung saya masih belajar, jadi ya mungkin salah. Banyak salahnya mungkin. Yang cium aromanya yang ini bro. Bentar. Lebih kuat baunya lebih kuat ini dibanding ini ya. Iya. Cuman mendeskripsikan ini apakah ini bau apa, aku nggak tahu lah kira-kira. Bandingkan kanan sama kiri aja. Ini kan kanan sama kiri. Ya, Oke. Yang berbeda. Coba ini. Oke. Coba bandingin lagi. Ya,
Ada bedanya, bedanya, ada perbedaannya. Yang paling kentara apa bedanya? Bentar ya. Enggak apa-apa. Aroma yang muncul lebih kuat yang ini. Kalau menurut aku ya. Gitu. Ini aromanya strong. Oh, oke. Yang ini ada spicy-nya, ini ada pedesnya. Wah, buat teman-teman yang mungkin selama ini belum menikmati kopi yang pastinya sih tanpa gula ya. Jadi di dalam sebuah kopi dengan beraneka macam rasa itu ternyata bisa memunculkan bau spicy pedes ya. Apa istilahnya spicy itu bau pedes atau pedas ya? Bau pedasnya ya. Iya. Oke. Nah, selain yang tadi ada apa lagi yang muncul selain spicy? Ini ya. Ini ada floral sama frutinya. Oke, mungkin bahasa yang bisa kita ada aroma. Jadi dry fragrance-nya itu ada aroma bunga dan buah. Bunga dan buah. Nah, ini bedanya yang sebelah sini ini Arabica. Oke, ini kopi Arabica. Bisa dilihat dari fisiknya, Arabica itu memanjang modelnya, lonjong memanjang. Oke. Nah, yang ini Robusta, lebih besar, membulat. Terus aromanya tajam. Oke. Haras, jadi aromanya haras, bisa. Buat teman-teman yang mungkin ingin tahu lebih detail lagi antara Robusta dan Arabica secara lebih lengkap ya, mungkin teman-teman bisa juga searching ya di Google ya. Google. Itu loh. Tetapi kalau untuk belajar mengenai cita rasa yang tadi dikatakan spicy, kemudian ada floralnya. Nah, teman-teman bisa belajar di Cup 46 ini bersama Daniel. Yang pasti ini masih Ini masih mentah. Ini masih belum diolah menjadi kopi yang siap diseduh ya pastinya. Dan itu nanti juga bisa menimbulkan rasa yang berbeda. Ya betul ya. Setelah rasa yang berbeda. Jadi rasa seduhan yang kita cicip dari cup tester itu cita rasa seduhan yang ya completely dari pertama itu dari fisik. Pertama fisik ketika biji ini kita pilih yang nggak cacat. Kemudian dari aromanya tadi, dry fragrance-nya, aroma keringnya kita bedakan. Kemudian setelah dari aroma keringnya nanti kita nyoba wet aroma basahnya. Ketika diseduh ya. Oke. Nanti akan keluar wet aromanya, di situ juga dideskripsikan lagi apa sih yang dicium oleh indera penciuman kita. Penciuman dan selanjutnya nanti indera pengecap atau lidah. Oke. Nah, sebelum kita lebih lanjut kan nanti pembahasan mengenai cita rasa yang ini baru intermezzo ya. Intermezzo cita rasa yang unik, dan ini baru dua kopi yang berbeda. Padahal ya kita tahu juga kopi di Indonesia itu kaya ya, benar-benar banyak dan beraneka ragam dengan cita rasa yang berbeda-beda. Nah, saya agak mundur sebentar ya. Kan gini, pengalaman saya dulu kan minum kopi itu harus dikasih gula. Kan mungkin teman-teman juga banyak yang seperti itu, dan sampai sekarang pun masih seperti itu, karena kan mungkin kalau nggak ada gulanya ini rasanya itu gimana gitu. Nah, tapi
saya itu waktu itu dikenalkan ya dari awal yang kopi gula ya sudah cuma sekedar ya senang-senangan, kemudian begitu dikenalkan oleh salah satu ya pimpinan saya dulu kerja, saya ingat betul waktu itu saya dikenalkan dengan Hibo Papua. Nah, kemudian berangkat dari sana, perkenalan pertama, kedua, ketiga, akhirnya ya sudah senang. Ya. Senang. Tapi akhirnya bergeser dari yang kopi tanpa gula, kopi dengan gula menjadi kopi tanpa gula. Ya. Dan juga di sana juga diberi pengalamannya beliau juga tips, andai kata ada yang keluhan misalnya kayak ada asam lambung, kemudian juga ada yang mungkin hipertensi, lah itu bisa menikmati juga akhirnya kan dari sana. Nah, kira-kira ya gini, bukan maksud untuk ya sudah yang kopi dengan gula, ayo segera pindah ke kopi tanpa gula, bukan seperti itu ya. Tapi paling enggak dari yang dikuasai oleh Daniel ini ya kira-kira andai kata misalnya, oke, sekarang aku sukanya kopi dengan gula. Nah, tetapi bagaimanakah caranya andai kata oke lah, aku maulah sesekali mau nyoba kopi tanpa gula. Nah, itu mungkin bisa berbagi pengalaman dulu, kemudian berbagi tipsnya. Kalau aku pribadi, ya, pengalaman pribadiku, penyakit di Indonesia. Jadi kita berangkat dari kesehatan. Oke. Kalau aku ya, dari kesehatan. Berangkat dari kesehatan bahwa konsumsi gula dan beras di Indonesia itu tinggi. Dalam artian kebanyakan orang Indonesia itu over mengkonsumsi karbohidrat dan gula. Ada kandungan gulanya ya, istilahnya kayak gitu ya. Karbohidrat diubah oleh gula darah menjadi gula, diubah lipid trigliserid menjadi gula. Nah itu overnya itu bikin, ya kita tahu lah, kalau kita sering baca, sering belajar, cari di Google, di Wikipedia, diabetes itu pembunuh terbesar karena mother of illness. Jadi ibu dari segala macam penyakit itu bermula dari diabetes. Jadi kalau aku sendiri berpikirnya mencari kliknya itu dari kliknya kesehatan. Dari kesehatan ya. Oke. Kalau teman-teman lain mungkin saya kasih saran sih ya, saran sih kayak gini nih. Jadi biji kopi di grinding dari jenis daerah yang berbeda, taruh kata yang ini yang kiri ini saya siapin Robusta, Java Temanggung, yang sebelah sini ini Arabica Flores Bajawa. Ya. Coba lagi, mamanya kepengen tahu Papua Wamena, Arabica Papua. Coba lagi Arabica Aceh Gayo. Ya. Nanti dari cita rasa itu kecium kalau yang ini, yang itu sama itu tuh rasanya beda-beda, aromanya sendiri. Aromanya sendiri beda. Nah, kopinya enak memang dinikmati tanpa gula. Ya. Jadi rasa yang berbeda-beda yang itu ingin dicari munculnya. Ya. Itu memang. Kalau pakai gula rasanya larut oleh gula, tapi ya bukan berarti kita nggak boleh minum kopi pakai gula sih. Itu sih selera masing-masing, cuman itu tadi berangkat pertama kalau aku pribadi dari mengurangi konsumsi gula, dari mengetahui kesehatan, baca informasi tentang kesehatan. Kalau nyarankan ke teman-teman tadi dengan cara ya mencari aroma kopi yang berbeda-beda sehingga ketemu keingin tahunan, terus menikmati kopi dengan cara yang berbeda tentang gula itu dengan mencari cita rasa yang baru terus. Oke. Ya, itu tadi mungkin pengalaman dari Daniel. Jadi sesuai dengan tema yang kita angkat. Jadi pahit manis dari cita rasa kopi itu akan kita dapatkan apabila kita mencicipinya tanpa, yaitu tadi ya, tanpa diberi gula. Nah,
terkait dengan tadi kan kita nyinggung sedikit tentang kesehatan. Nah, ini ada pertanyaan, jadi langsung ya sambil jalan. Dari akun Yun Martin, apakah kopi yang 3 in 1 dari pabrikan itu baik buat kesehatan? Menurut Daniel. Jawabannya enggak. Langsung dijawab tegas, enggak. Jawabannya tidak sama sekali. Jadi essence-nya banyak. Kopi 3 in 1 dari ya kita gitu ya. nggak menjustifikasi merek. Ya betul. Tapi semua kopi 3 in 1 itu menggunakan essence kopi yang banyak. Essence-nya banyak, perasanya banyak, aromatik kimianya banyak. Okay. Kadar kopinya kecil. Sebenarnya bisa dilihat sih Mama taruh kata ya. Ini kopi ini ada komposisinya. Oh ya, betul. Sekarang terbuka ya. Dulu nggak terbuka, tapi sekarang terbuka. Biasanya ketulis cuma 4,5%, 7,5%. Oh iya. Ketahuan kok sebenarnya. Berarti itu bukan 100% kopi. Jadi itu kopi 3 in 1 itu banyak artificial kimiawinya. Tidak sehat sama sekali. Oke, ya. Itu memicu diabetes. Kemudian juga menimbulkan ya dalam tanda petik cancer. Lama kelamaan ya, maksudnya di masa depan ya istilahnya oleh makanan yang bisa diterima oleh tubuh kita. Oke. Ya. Nah, oke, kita masih menyinggung tentang kesehatan dan juga kadang ada yang bertanya sih beberapa, loh, aku ini tidak kuat minum kopi ini, asam lambungku naik, kemudian jantungnya bisa berdebar-debar. Nah, pengalaman saya pribadi sih pernah beberapa kali, tapi jarang sih. Kok asam lambungnya naik ya? Sesekali aja sih, nggak terlalu sering lah. Kira-kira andai kata misalnya yang mempunyai problem seperti itu, tetapi punya keinginan istilahnya ya keinginan, aku ingin mencicipi kopi A atau kopi dia, itu yang pasti mencoba mencicipinya tanpa gula. Nah, itu mungkin ada berbagi tips gitu. Nah, itu gimana itu? Kopi tanpa gula, terus orang punya asam lambung ya. Asam lambung itu minum kopinya dari panas sampai hangat. Itu nanti kalau sudah mulai misalnya dapat diminum lah. Panas temperaturnya dipegang ini dapat diminum, masuk acceptable to drink. Jadi suam kuku gitu ya. Itu diminum sedikit sebelum temperaturnya turun, sebelum hangatnya atau panasnya hilang, itu sudah harus habis. Jadi ya aku dulu juga suka nongkrong nonton bola itu ya, ngopinya segelas, nongkrongnya 2 jam nonton bola. Kopinya dingin. Kopinya dingin 2 kali 45 menit. Nah, akibatnya kalau orang punya mah seperti itu, kambuh mahnya. Tapi kalau ada gulanya sedikit terbantu. Jadi kopi tanpa gula itu sedikit banyak ya. Ada membantu juga. Untuk orang yang masih bisa nggak punya asam lambung, nggak punya mah. Oke. Minum kopi pakai gula supaya ya ambil nongkrong lama, nonton bola, kopinya dikit nggak habis-habis ya. Begitulah. Bisa masih bisa nahan lah untuk karena ada karbohidratnya, ada kalorinya, jadi perut kita nggak kering. Gula itu kan kalori. Itu jadi yang tadi ya, jadi ada yang teman-teman yang ada keluhan, mungkin ada asam lambung, kemudian ingin menikmati kopi, jadi bisa dengan cara yaitu diminum panas sampai ke sebelum hangat-hangat suam-suam ya. Itu sebelum dia sebelum temperaturnya turun drastis, sebelum ke temperatur ruang usahanya sudah habis. Oke. Jadi ya minumnya sesuai selera aja lah, dikit-dikit boleh. Jadi ya intinya tidak ditunggu sampai temperaturnya dingin, temperatur ruang. Oke. Itu yang opsi pertama ya. Kalau nggak salah kan kemarin kapan hari kan Daniel pernah bilang itu opsi pertama. Kalau opsi yang kedua minum dingin sekalian. Dingin sekalian. Minum dingin sekalian itu didinginkan cepat. Didinginkan cepat. Atau pakai cold brew. Didinginkan cepat itu jadi di shaker sama shaker bartender.
Oh, iya Shakernya iya. bartender itu di shaker cepat, didinginkan dengan es batu. Atau ditaruh di shaker bartender itu, masukkan freezer supaya dingin cepat. Itu tips-tipsnya ya. Jadi temperatur langsung turun drastis, diminum dingin. Jadi jangan nanggung-nanggung kopinya panas sampai hangat itu bisa diminum. Jangan temperatur langsung diturunkan sesegera mungkin ke temperatur 4 atau 8 derajat di temperatur kulkas ya. Jadi supaya cepat taruhnya di freezer. Jadi taruh tempat yang stainless supaya cepat dingin. Bisa gelas stainless, bisa jug stainless, bisa shaker bartender. Kalau pakai es batu mau cepet bisa pakai shaker bartender. Itu setelah itu ya Pak, dituang air panas langsung ada caranya macam-macam sih. Ada panas, diturunkan dulu temperaturnya, dipisahkan dengan bubuknya, dituang ke shaker bartender bisa. Atau pakai menyebutnya V-drip ala Jepang, ala Japanese paper drip. Metode Japanese itu es batunya taruh di bawah, atasnya pakai paper drip, diturun nanti kopi panasnya langsung netes ke es batu, jadi temperatur langsung turun dengan cepat. Itu bisa paper drip Japanese style. Nah, mungkin teman-teman bingung apa yang dikatakan Daniel ya. Maksudnya ini V-drip apa, kemudian Japanese style seperti apa? Boleh deh dibantu. V-drip sama gelas sama es batu. Ya, mungkin teman-teman kemudian bisa bantu apa? V-drip sama kertasnya, sama gelas, sama es batu. Gelasnya isi es batu. Jadi ini sekaligus maksudkan itu bagaimana begitu ya? Ya. Sambil lanjut ceritanya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Daniel terus terang caranya banyak ya, dan andai kata misalnya teman-teman belum tahu, bisa mulai sekarang mungkin follow dari IG dari Cup 46, kemudian di sana nanti akan dapat informasi, dan juga mungkin bisa datang ke kafe ya, janjian, nanti akan dipresentasikan. Jawab nggak apa-apa, asik kok. Jadi itu teman-teman pengen suka kopi datang ke sini, terus itu. tanya jawab itu buat saya pribadi itu sebuah sarana berbagi. Iya, sarana berbagi untuk sharing begitu. Jadi sarana berbagi untuk sharing. Ya ini buat teman-teman. Jadi sekilas aja. Jadi kalau ingin tahu apa yang tadi dikatakan itu. Ini paper drip tapi yang saya pilih pakai PP polypropylene. Saya nggak perlu dilipat ya polypropylene ini karena itu sudah lentur ya. Sudah lentur. Dan sambil menyiapkan ini kopinya taruh di sini. Andai kata tadi kan gini, wah aku pokoknya harus dengan gula, nggak bisa soalnya lidah ini rasanya sudah sulit untuk menerima yang pahit gitu loh. Nah, apakah ya kalau dibilang ada alternatif untuk supaya bisa mencicipi aneka rasa kopi yang unik ini, memang susah ya. Maksudnya kalau dengan gula ya pasti gulanya pasti akan kuat gitu loh. Ya. Dengar-dengar kalau pakai gula merah itu gimana? Nah, pakai gula merah lebih bagus. Jadi, oke. Pakai gula merah lebih bagus. Jadi tak jawab dulu ya dengan gula merah. Jadi gula merah itu opsi lebih sehat dibanding gula pasir. Gula pasir itu opsi yang kurang sehat dari segi kesehatan. Ya yang mungkin nggak dibuka lah sama orang-orang kalangan umum lah, karena itu ya sebuah bisnis besar lah. Jadi prosesnya terlalu panjang. Jadi dari tebu itu kalau digiling diminum, istilahnya es tebu. Tapi kalau dia benar-benar es tebu asli yang digiling, diambil sarinya diminum, itu masih sehat. Tapi jangan nginep. Boleh nginep kalau dia di temperatur dingin, kulkas, di freezer didinginkan dia boleh. Tapi kalau dia nginep lebih dari durasi waktu tertentu, dia ada bakteri aerob yang masuk yang membuat dia terfermentasi. Nah, tebu yang dijadikan gula pasir itu kan dari proses fermentasi, diperus difermentasi, ada proses fisika, proses kimiawi, dengan high speed blowing, dengan blower kecepatan tinggi untuk mengeringkan, untuk dia menjadi kristalisasi, membuat proses kristalisasi. Ya itu yang kurang sehat lah. Jadi opsi lainnya yang kita pakai di Cup 46, kita Cup 46 ini
concern dengan gula, dengan kesehatan, karena saya sendiri juga concern dengan gula. Jadi semua menu kopi di Cup 46 pakai gula aren. Oh, oke. Full kita pakai gula aren, kecuali pelanggan meminta kurang manis. Oh. Ya, opsinya gula cair. Gula cair dan gula pasir. Oke. Untuk yang dingin kita siapin gula cair, yang panas kita siapin gula pasir, karena memang tiap pelanggan tuh punya poin-poin tertentu yang berbeda sih ya. Jadi dia punya preferensi tertentu sih ya. Iya. Jadi tidak bisa kita ini juga salahkan juga. Oke. Jawab lagi. Ini ada pertanyaan dia sambil Daniel akan mempersiapkan ini. Pertanyaan dari akun Kurniawan, ya. Yonatan Pambudi, kopi itu baiknya tawar dengan gula atau dengan susu? Kalau baiknya itu baik buat apa dulu ya? Kalau jurnal kesehatan untuk jantung, ya, itu kopi tanpa gula. Oke. Kopi murni, bukan kopi artificial. Ya. Dan bukan decaffeinated coffee. Jadi kopi yang ditarik kafeinnya. Oh, iya. Pakai proses kimiawi dan proses fisikali. Oke. Kalau dengan gula, ya. Kalau dengan gula dengan susu tadi itu selera. Kembali ke selera. Jadi memang tiap orang punya selera yang berbeda, preferensi yang berbeda sih ya. Jadi di situ kita punya pilihan-pilihan opsi untuk kita memilih menikmati kopi dengan cara. Ya. Oke. Dengan susu pun ya enak. Ya. Pakai susu enak, pakai susu segar ya, maksudnya susu segar bisa susu UHT, susu pasteurisasi. Ya, kalau susu melek itu opsi lain lah. Kita kepingin nikmatin dengan susu melek ya. Iya. Batasi lah. Saya pribadi menganjurkan batasi konsumsi yang menggunakan gula. Tapi ya itu pilihan teman-teman sih, pilihan itu pilihan. Oke, dan nah ini kita belajar cupping aja ya. Oke. Yang ini tadi nyeduhnya itu dituangnya ke sini. Oke, ini. Dituangnya ke sini. Jadi bawahnya ini es. Ini es batu. Nah, es batu. Ini nanti kopinya taruh di atas. Ini diseduh. Ini Japanese pepper drip. Japanese dripping style. Oke. Jadi nyeduh kopi ala Jepang. Nah, kita belajar cupping aja dari yang saya tahu. Panas ya pasti. Ya. Kopinya panasnya jadi sekitar 93 derajat. Caranya ketika setelah airnya mendidih, tunggu dulu antara 1-2 menit. Baru mulai dituang. Dicorke. Ya, bahasa ya. Surabaya. di suntek. Ya. Nah, berarti ini didiamkan dulu. Ini didiamkan dulu. Oh. Oke, kita lihat ya. Nanti sekitar 3 menit. Nanti kita mulai coba rasanya. Berarti kopi itu juga mengandung manis juga ya. Tapi manisnya memang yang unik bermacam-macam itu ya. Iya, jadi di dalamnya kan ada kandungan rasa manisnya tuh ditemuin di Arabica, di jenis-jenis tertentu yang punya rasa aroma manis ya. Jadi dari karbohidrat dari kopinya sendiri itu menghasilkan cita rasa yang manis. Ya, sambil tanya lagi, pertanyaan lagi sambil ini kita jalan. Kenapa kopi tawar kalau pakai air tidak terlalu panas membuat kembung? Nah, ini mungkin tadi sudah mungkin dijelaskan lagi. Kenapa kopi tawar kalau pakai air tidak terlalu panas membuat kembung? Jadi nyeduh kopi
itu temperaturnya dengan cara yang bermacam-macam. Jadi kalau kita pakai airnya nggak panas, itu nanti nyeduhnya pakai feed drip ini. Oh, kalau bisa nggak terlalu panas ya? Jadi temperaturnya bisa 87, mau pakai temperatur 82 bisa. Jadi di bawah 100. Tapi dengan catatan bahwa kopinya tidak ketemu dengan air atau istilahnya tidak dicom semacam ini. Kalau dicom semacam ini memang baiknya airnya air mendidih atau air yang mendidihnya sudah turun temperaturnya sedikit, kita seduh supaya perut kita nggak kembung. Jadi kenapa kembung? Kembung itu secara proses kimiawi dari dipelajari lah dari ilmu cupping lah. Itu CO2-nya. Jadi yang membuat ketika kita seduh dicom begini, dia terus jalan fermentasinya, nyebutnya brewingnya ini jalan terus. Dan brewingnya jalan terus ini CO2-nya terus generated itu terus dihasilkan. Nah, kita minum CO2-nya itu jadi bikin kembung karena ngegas di dalam perut. Iya. Jadi proses brewingnya, proses penyeduhannya ini jalan terus. Mengapa kalau dengan paper drip ini dikunci sekali jalan ya? Tuang, netes, tidak terjadi CO2 tadi itu ya. Tidak terjadi, CO2-nya lepas lepas. Jadi fungsi dari paper drip ini kalau kita tuang ke sini, kopinya di atas, itu CO2-nya lepas ke udara, nggak turun ke bawah, hanya sesaat ketika dia airnya mengalir ke kopinya. Tapi setelah airnya turun di bawah, CO2-nya nggak generated lagi, tidak diproduksi terus. Jadi dia lepas di atas ini. Dengan bijinya bersentuhan dengan air dia lepas. Oke. Itu yang bikin nggak kembung sih ya. Oke. Nah, sudah alarmnya bunyi, jadi ini kita akan istilahnya merasakan ya kira-kira keunikan kalau sudah diseduh diberi air panas ini, kopi ini memunculkan rasa apa ya. Jadi kita saya pun juga belajar dari Daniel. Jadi nanti bisa dijabarkan lebih dalam ya itu. Jadi setelah 3 menit kan kita break kremanya. Jadi kalau kopi segar itu ada kremanya. Krema itu semacam langit-langit yang berbuih keemasan. Jadi golden berwarna keemasan. Yang ini lebih mudah roastingannya. Ini roastingan medium. Jadi dia lebih berwarna keemasan. Yang ini sudah full city plus roast. Jadi sudah medium to dark. Jadi keemasannya agak tua, gelap. Jadi break the crema itu ketika sudah 3 menit kita break the crema. Kita break kremanya. Ini juga. Jadi dorongnya ke belakang begini. Letaknya masih ada ya? Letaknya masih ada ini diangkat. Diangkat jadi saya dibantu ada gelas plastik 02 yang tanpa label. Ya. Nah, ini coba dicium aromanya. Nah, ini yang menarik ini. Nah, cium aromanya. Ini aroma basahnya. Buat aroma yang kita mau ketahui. Wah, kalau saya belum bisa menemukan ini rasa apa. Baunya. Nah, mungkin Daniel. Ini ada ini yang tadi yang apa? Ini robusta. Robusta yang robusta situ ya. Kalau belum ketemu caranya diudek, dicium balik sendoknya. Udek lagi, dorong ke belakang bawa sini. Kalau nggak ketemu lagi dari depan. Nah inilah cita rasa unik dari kopi itu ya. Jadi sebelum diseduh tadi berupa bubuk ataupun berupa biji, kemudian diberi air panas, diseduh dengan cara ya ini istilahnya tobruk lah. Ini memunculkan rasa yang unik lagi. Nah, nanti setelah diminum itu muncul lagi istilahnya lain lagi ya, gitu ya baunya. Oke. Coba bandingin sama yang ini. Baunya. Iya. Bedain.
pakai ini, nggak pakai ini. Ya. Coba tadi. Sendok gelang ini dorong ya. Ya. Berbeda, tapi saya nggak bisa deskripsikan seperti apa. Karena terus terang perlu belajar banyak itu. Ada bedanya apa, Bro? Yaitu aromanya lebih kuat sebelum diseduh tadi ya, maksudnya Ya. sebelum diseduh kuat yang ini ya, kuat robusta ya. Iya. Tapi setelah diseduh kuat yang arabica ya. Kebalik. Ya. Oh. Jadi ini arabica itu keluar aromanya, keunikannya terus mengeluarkan cita rasa aroma yang terus unik yang berbeda-beda ketika dari kering, basah, gitu. diminum nanti itu rasanya beda-beda. Jadi gradien perbedaannya akan terlihat dibandingkan sekali. robusta. Ya, robusta itu istilahnya varian cita rasanya dia mengeluarkan cita rasanya ya sekitar itu aja, nggak begitu lebar, nggak widespread, nggak range variety-nya nggak begitu lebar. Ya, oke. Nah, ya buat teman-teman mungkin ini masih gambarnya masih terlalu jauh, tetapi teman-teman di IG dari Kap 46 nanti akan mungkin akan dibuatkan secara lebih detail ya. Yang pasti untuk cara menyajikan, kemudian bermacam-macam itu. Jadi teman-teman bisa follow dan jangan lupa sekilas saja akan ada topik-topik yang lain juga di IG dari Sungai Kehidupan juga. Jadi kita akan berbagi, kita akan diskusi, kita akan sharing dengan tujuan untuk memberikan inspirasi. Oke, lanjutkan. Jadi tadi kan masih ada bijinya, jadi masih ada aroma yang di atas ini kita sendokin. Ini hilang lebih ya? Ini lebih hilang. Jadi kremanya itu kalau kita mau nyicip kopi, kremanya dibuang. Tapi kalau diminum kopi biasa, kremanya ini yang nikmat. Kremanya ini oily-nya. Minyak Salah kopi. satu minyak kopinya oily-nya. Kalau kita pernah tahu kopi yang digoreng lebih gelap, semakin gelap kopinya dipegang bijinya itu keluar minyaknya gini. Oke. Kilang-kilang minyak bahasanya atau berkilauan karena minyak. Nah, itu minyak kopi. Minyak kopi itu kalau kita goreng sangrai medium sampai medium to dark sebelum dia keluar, nanti minyak kopinya itu malah keluar di minumannya. Iya. Tapi kalau sangrainya terlalu gelap atau gongsengnya terlalu gelap, nanti nggak keluar. Oke. Ya, ini belum mencicipi ya. Ini belum sebentar lagi mencicipi. Coba cek dulu temperaturnya, bisa diminum, acceptable dapat diminum. Sebentar ngintip dulu apakah ada yang bertanya. Yang bertanya silahkan ya. Teknis ini ya, tips untuk cupping agar tahu rasa dan aroma kopi. Nah ini boleh belajar ke sini Pak Bayu, jadi bisa datang ke sini ngobrol banyak dan pasti bisa dibagikan nanti ya informasi. Yang kita cicip dulu pertama, kalau cupping itu pertanyaan Pak Bayu tadi ya, seduhan pertama itu kita taruh di lidah, diputar di lidah nyebutnya. Diputar di lidah itu dirasakan pahit di belakang, manis di depan, asam di samping, asin agak depan. Bingung kan? Samping tapi agak sama depan. aku juga bingung. Bisa buka sih di Google. Jadi tapi itu menarik. Nyebutnya apa ya? Cita rasa asin, manis, pahit, asam pada lidah, jadi pada lidah, pada indera pengecap lah. Itu muncul semua di kopi. Tergantung jenis kopinya. Tergantung jenis kopinya. Ya. Jadi kita bedain dulu dari itunya dulu. Kita coba ya, ambil dari samping. Oke, ambil. Minum biasa aja. Rasanya gimana ini, Bang? Kalau belum bisa bedain, bandingin sama yang ini tadi ya. Itu arabica, ini robusta, itu arabica.
bedanya nggak? Lebih kuat ini ya. Kuat yang ini ya. Cita rasanya lebih, kuat ya. yang Arabica. Jadi Arabica itu punya keunggulan di cita rasa. Oh. Tapi Robusta kita juga nggak kalah enak. Robusta kita nih Robusta premium yang punya rasa dark chocolate yang kuat. Oh. Dark chocolate. Jadi ya ini ada rasa dark chocolate yang Robusta ini. Oke. Kalau sudah di lidah, berikutnya cupping itu dirasakan sampai ke nasal. Nasal itu nasofaring. Nasofaring itu pertemuan antara tenggorokan kita menelan cairan dan di atas itu ada tekak atau nyebutnya bahasa kedokterannya nasal atau nasofaring itu di atas itu diputarnya di atas. Jadi bisa sampai antara rasa dan uap kopinya itu dinaikkan ke atas. Seperti kalau kita nyanyi itu suruh pakai suara yang ada di rongga hidung ini ya. Nah, itu kalau kita nyanyi. Kalau kopi kita masukkan aroma kopinya sampai ke rongga nasal ini. Dengan cara disesep kuat-kuat. Jadi bisa. Disebut langsung ya? Iya. Jadi disesep kuat-kuat, dinaikkannya di bagian atas di nasofaring di atas ini. Saya belum bisa. Di situ kita merasakan kopi ini tebal atau tipis. Jadi tebal tipis tuh kayak rasa pekat sama encer. Jadi kopi ini tadi kanan dan kiri ini gerak sudah saya siapkan dengan takaran yang sama. Airnya juga sama. Jadi cita rasanya bisa sama. Coba bandingin sama yang ini, yang ini ya. Robusta sama yang Arabica. Kerasa nggak bedanya? Ya. Kayak itu nyesep. Jadi rasa yang tinggal. Rasa tinggal itu nyebutnya kita aftertaste. Rasa yang tinggal. Oke. Rasa yang tinggal tuh rasa apa? Coba bandingin. Rasa apa ya? Beda nggak? Ada bedanya? Ada. Ini lebih bertahan. Ya betul kan? Itu lebih bertahan. Artinya dia aftertaste-nya lebih panjang. Cita rasa yang tertinggal lebih panjang atau nyebutnya long aftertaste. Jadi cita rasa yang tertinggal lebih panjang karena ini disiapkan untuk medium to dark. Jadi di kedai kami bisa dibikin untuk espresso. Espresso dari Arabica. Oke. Kalau mungkin sambil lihat waktu. Ya. Pertanyaan lainnya? 5 menit. Ini mungkin ini pertanyaan terakhir ya sebelum nanti closing statement karena waktu. Bagaimana awal mula kok memilih kopi daripada minuman yang lain? Kopi. Minuman yang lain itu apa ya? Misalkan apa ya? Teh gitu ya. Tapi teh nggak sekaya ini ya? Teh kaya. Kaya juga teh. Teh itu ya di Indonesia ahli teh masih sedikit. Jadi oke. Kita harus apresiasi teman-teman dari negeri kuning atau Cina, India, yang mengembangkan yang Korea. Jadi mereka lebih mengembangkan teh dibanding Indonesia ini. Dan mereka punya ahli pencicip teh yang lebih banyak. Yang lebih ahli karena budaya minum teh di sana lebih kuat dibanding di sini. Kalau di sini budaya ngeteh yang kuat itu di Pekalongan, di Brebes, di Tegal, di Selawi itu orang ngeteh poci malam-malam dinikmati sambil makan mendoan misalnya nongkrongnya itu gitu. Enak itu. Enak banget. Jadi Indonesia banget lah. Ya pilihan ya. Kenapa kok milih kopi ya mungkin karena pilihan ya. Apakah karena kita tahu ternyata rasanya kaya kayak gitu ya. Itu salah satunya ya. Itu salah satunya. Jadi kenapa milih kopi dibanding minuman lain ya? Itu. Cita rasanya kaya,
terus juga ya melihat peluang bisnisnya juga. Tapi pertama mulainya dari hati. Mulai dari hati, dari hobi. Mulai dari hati, dari hobi itu yang lebih cocok buat teman-teman tuh apa, jangan dipaksain sih. Betul. Kalau kita memaksakan sesuatu yang tidak kita sukai, tidak kita hobi, tidak kita dalamin, akhirnya apa ya? Betul. Kita nggak kepengin tahu lebih dalam lagi, nggak kepengin tahu menggali, exploring lebih dalam lagi. Jadi akhirnya hal yang dangkal. Nah, ini sebelum closing statement, ini mungkin pertanyaan yang terakhir, sama seperti yang kemarin sih. Pertanyaan saya sih sama ya, kayak, nah kira-kira pengalaman spiritual apa yang Daniel dapatkan selama melalui semua proses ini ya, mencintai, menekuni, dan sampai akhirnya sampai ya sekarang ini Daniel juga membuka kafe ini dengan beberapa teman. Jadi ya kira-kira pengalaman spiritual apa yang selama ini didapatkan. Nanti ada satu pertanyaan dari IG-nya K46 ya. Oh gitu. Ya, Oke. Tak jawab yang ini dulu lah. Apa ya? Kalau kita bersungguh-sungguh ingin belajar, ingin mendalami sesuatu, dan kita mengerjakan bagian kita, jadi kita tidak setengah-setengah, kita benar-benar totalitas di apa yang kita kerjakan ya, apa yang kita punya hobi. Ya bagian Tuhan akan mengerjakan bagian yang lain. Jadi kayak tiba-tiba ketemu teman-teman komunitas kopi, ya bisa berbagi ya. Kalau kata karena ada corona ini, ketemu teman-teman komunitas kopi dari webinar, dari seminar, terus dari online itu ketemu. Ya itu saling menguatkan, saling membantu lah, saling melengkapi juga, sharing, bertukar pikiran, bertukar pengetahuan, mencari hobi-hobi yang baru. Jadi itu ya, mendalami hobi yang kita dalami ini. Jadi itu sih pengalaman yang aku alami ya, perlu dapat ya. Jadi, pertanyaan tadi dari teman ya. Ya silakan sebelum saya closing. Tadi saya dibantu nggak ngeliat tadi, udah hilang, agak hilang. Pertanyaannya dari akun IG K46. Rianto Halim tadi. Aeropress dan apa? Nah, Aeropress dan Flying ya. Aeropress itu prinsipnya plunger. Plunger menggunakan prinsip seperti piston sepeda motor. Jadi kalau melihat sejarahnya Aeropress itu diciptakan oleh engineer teknik mesin. Dia menggunakan prinsip piston atau plunger atau pompa air. Jadi seal gasketnya itu berfungsi seperti piston sepeda motor itu. Jadi dia menekan kompres kopinya. Jadi kopinya ditekan. Aeropress itu semi espresso. Jadi kita menyiapkan Aeropress itu dengan pressurize. Jadi memang kopinya disiapin di funnelnya, dicorongnya diisi kopi, diseduh, di brewing dengan air panas. Kemudian kebetulan saya tidak punya alatnya, jadi nggak bisa praktek ya. Tapi perbedaannya di Aeropress itu nanti dia diudek dulu. Diudek, jadi ada dibawain sendoknya dari produk Aeropress itu, dia diudek, kemudian ditunggu 1 menit atau setengah menit. Plungernya dipasang, alat menekannya pasang, dia ditekan, itu ada rongga, nanti ada rongga udara. Rongga udaranya ya itulah pressurize dengan tekanan ringan, dia akan turun ke bawah, diperas seperti mesin espresso dengan tekanan yang lebih kecil, dengan saringan kertas. Nah, bedanya kalau Aeropress itu dibanding espresso ya, Aeropress itu minyaknya ada yang kesaring di kertas kopinya. Kalau kopinya bulat kecil begini ya, jadi kremanya berkurang, karena krema itu bagian dari
oily tadi, kalau oily-nya sebagian tersaring oleh kertas kopi karena prinsipnya kertas itu kan menyaring minyak juga. Oke. Liquid oily-nya dari kopi itu kita dapat rasanya di sini. Seperti tubruk dengan gilingan yang kasar, jadi dia quartz gilingannya kasar. Bodinya lebih tebal tadi perbandingan tadi dengan Aeropress dengan French press ya. Bodinya tebal French press bodinya. Bodinya lebih tebal French press. Bodinya lebih tebal Aeropress. Karena dia menggunakan prinsip pressurize. Jadi bodinya lebih tebal Aeropress. Kelemahannya dia minyaknya yang kurang. Jadi cita rasa yang ditonjolkan dari Aeropress itu dia mirip seperti French press. Ketika awalnya dia diaduk seperti tubruk ini di atasnya, di atas funnelnya itu, kemudian ketika di press dia menjadi seperti espresso rasanya. Jadi yang ditonjolkan itu pressurize-nya, dia dipaksa turun dengan tekanan yang dibatasi oleh plunger-nya, oleh seal karetnya itu, membuat bodinya tebal, jadi diproses dengan cepat. Terus gilingannya juga beda. Kalau Aeropress itu gilingannya seperti espresso, jadi fine grinding, jadi halus. Kira-kira patokannya gula halus berdonat yang putih-putih seperti tepung atau seperti jadi hasil bubuknya bakalan seperti itu ya. Sedikit lebih kasar lah. Kalau sedikit lebih kasar. Kalau segitu sehalus lagi itu bisa buat kopi kotok. Yang kita praktek itu kopi kotok atau nyebutnya Turkish hybrid. Metode Turki. Turkish. Turkish coffee. Jadi itu kalau terlalu halus ya. Jadi yang ingin didapatkan adalah perbedaannya di bodinya. Bodi itu ketebalan. Jadi rasanya kopi ini tebal pekat atau istilahnya orang bertahan lama ya? Nampol nendang. Bertahan lama itu istilahnya kayak itu enggak ya? Bukan jadi kayak antara bodi ketebalan dengan bertahan lama itu karakter ketika diseduh seperti cupping ini itu dicicip pada saat yang bersamaan. Jadi bisa jadi jenis kopi tertentu itu dengan proses Aeropress atau espresso skala kecil itu dia akan menonjolkan bodinya, begitu juga naik dengan aftertaste-nya. Jadi cita rasanya tinggal lama itu. Jadi rasanya nendang, terus pekat, nyantolnya lama. Tersisa lama. Jadi nanti kita jalan, mamanya kita ngopi di mall, terus kita jalan 1 jam lagi, kok sih ada ya? Dicecep masih ada sisanya. Iya, menarik. Terus cita rasa yang ada itu cita rasa yang nikmat atau yang nggak enak, kan macam-macam. Nah itu jenis kopinya lagi. Kembali ke jenis kopinya lagi. Kalau kopinya kopi yang bukan ya kopi asalan sebutnya ya, kopi grade 3 gitu ya biasa aja rasanya. Walaupun ada yang aftertaste-nya lama, tapi rasanya bukan rasa yang benar-benar nikmat. Tapi ya itu karena jenis kopinya, karena kelas kopinya sih ya. Oke. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini dari Kapan perbandingan kopi dan teknik Aeropress baiknya berapa dari Dokter Spiku ya. 1:4, 1:8 menurut saya ya. Sekitar tidak terlalu encer ya. Aeropress itu cukup pekat. Jadi kalau kita mau pekat, perbandingannya antara 1:4, 1:5, 1:6 itu paling banyak lah. Jadi kita mau dapatkan cita rasa bodi yang tebal, Aeropress bisa dipakai buat bikin latte, bikin cappuccino karena dia kopinya tebal. Latte nggak bisa sih ya, karena kremanya sebagian nyantol di kertasnya itu, kurang sih ya. Ya. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, jadi teman-teman ini dari akhir sesi kali ini tentang kopi pahit manis, dan yang pasti
banyak hal yang bisa kita pelajari. Untuk waktu yang singkat ini terus terang nggak cukup, dan teman-teman yang ingin belajar bisa datang ke kafe, ketemu Daniel ke Kap 46 ya, di Ngagel Madya 1 nomor 46 ya, Ngagel Madya 1 46 di Google bisa dicari ya, kedai kopi Kap 46 ya. Ya. Oke, jadi teman-teman bisa ya nanti mau janjian, mau belajar dengan Daniel juga bisa. Dan yang pasti kita juga akan terus membagikan sharing-sharing pengalaman-pengalaman yang terus terang sangat menginspirasi buat semuanya, dari orang-orang yang luar biasa. Dan nantikan terus pemberitahuannya di IG di Sungai Kehidupan, dan juga ada YouTube-nya juga Sungai Kehidupan. Dan minggu depan kita akan ketemu dengan topik-topik yang lain. Yang pasti kopi pahit manis, cita rasa yang unik kita akan dapatkan kalau benar-benar kita totalitas mempelajarinya, kita totalitas untuk mencintainya. Jadi itu aja, sekian dan thank you. Thank you. Oke, sampai ketemu. Sampai ketemu lagi. Bye.